Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi di tema 4, yaitu mengenai sehat itu penting. Masuk ke dalam subtema 1, pembelajaran 1 mengenai sistem peredaran darah. Sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absensi dulu. Bapak sudah share linknya di grup WhatsApp. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan kegiatan mengamati video, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan, makanan yang kita cerna akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, bagaimana proses peredaran darah itu? Mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini agar kalian menjadi paham mengenai sistem peredaran darah. Organ-organ pada peredaran darah manusia terdiri dari yang pertama adalah jantung. Nah, jantung berfungsi sebagai alat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung mempunyai 4 buah ruang. Nah, setiap ruang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Nah, yang pertama, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Dan yang terakhir, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, selain jantung, ada organ lain yang berperan dalam sistem peredaran darah, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Kemudian yang kedua, ada pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Apa perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh arah balik? Bisa melihat tayangan berikut ini. Nah, pembuluh darah, nadi, dan pembuluh balik. Pembuluh arteri yang terbesar disebut aorta. Kemudian cabang pembuluh arteri dan vena yang paling kecil dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu yang pertama, peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk lebih jelasnya, skemanya sebagai berikut. Misalkan darah yang kaya akan oksigen berada di bilik kiri, kemudian mengalir menuju aorta.
setelah terkumpul di aorta, kemudian dialirkan melalui pembuluh arteri untuk menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, darah yang kaya akan oksigen bertukar menjadi darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, kemudian darah tersebut dialirkan melalui pembuluh vena untuk kembali lagi masuk ke jantung melalui serambi kanan. Yang kedua adalah peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan darah yang kaya akan karbon dioksida yang terkumpul pada bilik kanan kemudian dipompa masuk melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Kemudian di paru-paru terjadi proses pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen dialirkan melalui vena pulmonalis dan kembali lagi ke serambi kiri. Nah, selain sistem peredaran darah, selain jantung dan pembuluh darah, ada lagi yang berperan dalam proses sistem peredaran darah, yaitu darah itu sendiri. Nah, darah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Setiap bagian-bagian darah memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah putih berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, keping darah berfungsi untuk menutup luka. Dan yang terakhir, plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Nah, Bapak sudah siapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang bisa kalian isi bersama teman kalian secara berkelompok. Nanti hasil kerja atau diskusi kalian bisa dikirim ke grup WhatsApp. Nah, selain LKPD, Bapak juga sudah menyiapkan naskah evaluasi. Nah, ini untuk mengetahui atau menilai sejauh mana kalian sudah mengetahui atau mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan. Caranya bisa scan barcode yang ada di video atau mengakses link yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap ceria. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.